Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam program Rehat, Renungan di Hari Jumat. Bersama saya Dupin Maulana, kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat pada hari ini kami dipertemukan kembali secara online melalui YouTube untuk sama-sama kami dapat merenungkan kebaikan Tuhan, bagaimana caranya kami dapat melihat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar ya Tuhan Yesus. Jamah setiap hati kami, berikan kami roh yang mau dengar-dengaran dan taat, dan terlebih berikan kami hikmat pengertian ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Renungan hari ini saya beri judul Perjuangan Melawan Kebutaan Spiritual. Mendengar kata buta, biasanya kita terlintas adalah seseorang yang tidak bisa melihat. Mungkin matanya sakit atau mungkin cacat dari lahir. Banyak faktor yang mempengaruhi kebutaan. Tetapi itu adalah pengertian dari kebuta secara jasmani. Bapak Ibu, dalam sehari-hari juga kita dapat mengenal istilah buta warna, di mana orang tidak dapat membedakan warna, buta huruf, di mana orang tidak bisa membaca atau menulis. Ada juga istilah cemburu buta. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang sedang dalam mabuk asmara sepasang kekasih. Nah, itu cemburu buta. Tetapi hari ini saya ingin membahas tentang buta secara rohani atau spiritual. Buta secara rohani atau spiritual adalah gambaran di mana seseorang tidak peka lagi terhadap ajaran-ajaran agamanya, tidak memiliki iman kepada Tuhan, atau bahkan lebih ekstrim lagi adalah ketika seseorang hanya fokus pada hal-hal materi, duniawi, kesuksesan duniawi, tidak mengejar Tuhan dalam hidup. Orang-orang yang buta secara rohani atau spiritual menurut saya adalah orang-orang yang terlalu fokus mengejar uang, kekuasaan, atau mungkin status sosial. Ini menjadi perenungan bagi kita semua berdasarkan definisi yang saya berikan, bagaimana kita hari-hari ini. Dalam Alkitab Bapak Ibu, ada satu kisah yang menarik dari Markus pasal yang ke-10 ayat 47 sampai 52. Saya bacakan untuk kita semua. Markus 10 ayat 47 sampai 52. Beginilah firman Tuhan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Pada saat itu juga mulailah ia melihat dan mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Bapak Ibu, ayat Alkitab yang kita baca dalam Markus bercerita tentang seorang buta bernama Bartimeus, seorang pengemis buta yang disembuhkan oleh Tuhan dan dapat melihat kembali. Mengapa saya beri judul Perjuangan Melawan Kebutaan Spiritual? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita boleh teliti lebih dalam, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita lebih daripada itu. Maksudnya apa? Berkaitan dengan hal buta, ada dua nilai penting yang sama-sama kita harus pelajari bersama-sama. Bahwasannya yang pertama dari kisah ini adalah serius dan fokus berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita hari ini Bapak Ibu? Apakah kita serius dan fokus berhubungan dengan Tuhan? Bapak Ibu, hal umum ketika seseorang buta atau mengalami kebutaan adalah biasanya salah satu inderanya menjadi lebih peka. Dalam cerita ini, orang buta itu memiliki kepekaan atau sensitif dalam hal mendengar. Terbukti dari tadi ayat yang kita baca, ketika didengarnya bahwa itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Peka, fokus, mendengar Tuhan. Bapak Ibu, tanya dalam diri kita masing-masing, bagaimana kita menggunakan telinga kita hari-hari ini. Apakah firman Tuhan yang kita dengarkan? Atau hal-hal yang, mohon maaf, jorok,
yang tidak berguna, duniawi yang banyak kita dengarkan. Itu yang akan mengganggu fokus dan serius kita dalam berhubungan dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, di situ dicatat bahwa banyak orang menegur dia supaya diam. Orang buta ini berteriak, tetapi orang banyak nyuruh dia diam. Namun yang terjadi adalah ia semakin keras berseru kepada Tuhan. Semakin keras berseru. Disitulah perjuangan kita sebagai orang Kristen. Digambarkan seperti orang buta ini. Semakin ia disuruh diam, semakin ia keras bersuara. Bagaimana kita hari ini? Apakah kita ikut-ikutan seperti dunia ini? Kalau dunia ini mungkin mengajarkan hal yang tidak baik, kita malah ikut-ikutan? Saya rasa jangan Bapak Ibu. Tidak boleh kita seperti itu. Bapak Ibu, seberapa keras, seberapa kuat, seberapa seriusnya kita mencari Tuhan hari-hari ini? Apakah kita seperti si pengemis ini mau berbeda dari orang banyak dalam hal berhubungan dengan Tuhan? Apakah kita ketika orang banyak mulai tidak berdoa, kita tetap berdoa? Apakah ketika orang banyak tidak membaca Alkitab setiap hari, kita tetap membaca Alkitab? Apakah ketika orang banyak menganggap wajar untuk tidak perlu datang ke gereja, kita tetap datang, rajin beribadah ke gereja? Apakah ketika orang banyak tidak memikirkan lagi dengan serius perkara kekudusan, tapi kita tetap menjaga diri supaya hidup tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, melalui renungan ini saya mengajak kita untuk lebih serius dan fokus lagi. Sekali lagi, lebih serius dan fokus lagi berhubungan dengan Tuhan. Mengejar Tuhan. Kita jawab dalam hati masing-masing semua pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Saya percaya Bapak Ibu bahwasannya hal mengikut Tuhan, bahkan sampai bisa melayani Tuhan, adalah perkara serius. Butuh sangat perjuangan di dalamnya. Dan pastinya Bapak Ibu akan ada penderitaan dan halangan. Seperti orang buta ini. Dia ingin bertemu dengan Tuhan, tetapi dihalang-halangi oleh banyak orang. Disuruh diam. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu? Apakah kita semakin terus fokus dan serius berhubungan dengan Tuhan ketika banyak godaan, banyak rintangan? Mungkin karena waktu kerja kita yang terbatas, ketika sudah pulang ke rumah capek, langsung tidur, langsung istirahat, tidak sempat berdoa dulu, tidak sempat saat teduh kalau pagi. Bapak Ibu, berubah mulai hari ini. Sediakanlah waktu untuk Tuhan. Sediakanlah waktu untuk Bapak Ibu sendiri bertemu dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, pujian, dan ibadah. Bapak Ibu, sekali lagi, perjuangan kita untuk hidup fokus dan serius berhubungan dengan Tuhan tidak mudah. Tetapi selalu Bapak Ibu, selalu ada hasil, selalu ada manfaat positif dari semuanya itu. Percayalah. Yang kedua, yang dapat kita pelajari dari kisah orang buta ini adalah iman yang menyelamatkan hidup. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang buta ini, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang buta ini menjawab, ya Tuhan, aku mau melihat, aku ingin melihat. Permintaan orang buta tersebut berdasarkan rasa percaya dan keyakinan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Berdasarkan beberapa tafsiran berkata, orang buta ini mungkin bisa terjadi buta sejak lahir. Maka menjadi suatu keinginan yang wajar bahwasannya dia ingin dapat melihat. Penderitaan yang dialami tentu sangat lama, tetapi imannya menolongnya untuk dapat sembuh. Dengan kepercayaan dan keyakinan sungguh-sungguh bahwasanya dengan datang kepada Tuhan, dia dapat pulih dan disembuhkan, dan bahkan dapat melihat. Bapak Ibu, kesembuhan pun terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ini bukan sebuah sekedar hanya keinginan supaya aku dapat melihat ya Tuhan. Bukan hanya sekedar keinginan, ini adalah pernyataan iman. Pernyataan imannya. Kenapa? Dia meminta langsung kepada Tuhan akan kesembuhannya. Banyak dari kita mungkin ragu-ragu hari ini. Bagaimana kehidupan kita hari ini? Mungkin kita ragu-ragu. Bapak Ibu, mari kita kembali lagi, fokus lagi, beriman lagi kepada Tuhan. Tanamkan keyakinan dan kepercayaan sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Akan apapun yang kita permohonkan dalam doa. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita harus garis bawahi lagi kalimat imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini suatu pernyataan yang luar biasa. Kenapa? Karena pernyataan ini penuh kuasa dari Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukankah Tuhan bisa bilang, ya matamu telah saya sembuhkan. Bisa. Tetapi Tuhan menyentuh lebih daripada sekadar kebutuhannya. Mengenai dia dapat melihat. Tapi
Tuhan menyentuh kembali dengan imannya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Imannya telah merubah hidupnya. Bukan hanya sekedar melihat, tetapi dia dapat merasakan kebaikan Tuhan. Diresponi dengan apa? Di ayat terakhir kita bisa baca, pada saat itu juga ia melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Respon yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dia tidak hanya sekedar melihat lalu senang lalu meninggalkan Tuhan. Enggak, dia ikuti Tuhan kemanapun ia melangkah, berjalan dan pelayanan. Bapak Ibu, saya percaya mujizat itu penting. Tetapi banyak orang sehari-hari ini terpaku hanya pada mujizat. Inginnya mujizat, keajaiban terjadi pada hidupnya. Sampai-sampai orang Kristen mungkin lupa bahwasanya yang terpenting adalah bagaimana pengenalan Tuhan yang benar setiap hari. Setelah kita percaya Tuhan, mendapatkan mujizat, yang terpenting kemudian adalah bagaimana kita terus melangkah bersama Tuhan setiap hari. Ini yang harus kita merenungkan hari-hari ini. Bagaimana saya berjalan dengan Tuhan hari-hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi, perkara mengikut Tuhan sangatlah penting untuk kita gumulkan hari-hari ini. Bagaimana kita mengenal Tuhan dengan iman yang benar. Jangan sampai kita buta secara rohani. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kau memberkati kami melalui firman-Mu ya Tuhan, untuk kami lebih fokus lagi, serius berhubungan dengan Tuhan, dan kami memiliki iman yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepadamu ya Tuhan. Berkati kami semua hari ini yang telah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBI Ruko Gerhaniaga menjadi jemaat yang melek, yang dapat melihat Tuhan dengan jelas melalui kacamata imannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.